Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang akan mempresentasikan tentang chapter 15, yaitu pusat kontrol unit. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang akan saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, dengan saya Nixon Prayoga, NIM saya 14622000094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandito Alfiansyah dengan NIM 14622000095. Saya Fikir Diansyah dengan NIM 146220096. Nah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pusat kontrol unit yang berada di chapter 15 pada modul yang dikirim oleh Bapak Kaidir. Next. Nah, sebelumnya pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah micro operation atau biasa dikenal dengan operasi mikro. Nah, apa sih operasi mikro itu? Operasi mikro adalah operasi fungsional atau atom dari sebuah prosesor mikrooperasi, juga dikenal sebagai instruksi mesin mikro atau microcode. Adalah tahapan-tahapan operasi yang lebih kecil dan dasar yang dilakukan oleh unit pengendali atau kontrol unit. Dalam pemrosesan instruksi komputer, unit pengendali bertanggung jawab untuk mengatur urutan operasi dan mengarahkan aliran data dalam unit pemrosesan pusat atau CPU. Nah, di dalam bagian ini kita akan memeriksa operasi mikro untuk mendapatkan pemahaman tentang caranya. Next. Nah, di sini ada tabel, yaitu apa saja sih yang akan saya dan kelompok saya jelaskan. Yang pertama itu ada program execute atau biasa disebut dengan eksekusi program. Nah, yang selanjutnya ada instruction cycle atau biasa disebut dengan siklus instruksi. Nah, di bawahnya ada 4 teori yang akan saya dan kelompok saya jelaskan, yaitu juga ada fetch, instruct, execute, dan juga ada interrupt. Nah, peristiwa dari setiap siklus instruksi dapat digambarkan sebagai urutan operasi mikro tersebut. Contoh sederhana akan digunakan di sisa bab ini. Kami kemudian tunjukkan bagaimana konsep operasi mikro berfungsi sebagai panduan untuk desain kontrol. Nah, yang akan saya jelaskan pertama-tama adalah siklus instruksi atau the instruction cycle. Kita telah melihat bahwa setiap fase dari siklus instruksi dapat didekomposisikan menjadi urutan operasi mikro dasar. Dalam contoh kita, masing-masing satu urutan untuk siklus pengambilan tidak langsung dan interupsi, dan untuk siklus eksklusi ada satu urutan operasi mikro untuk setiap opcode. Nah, untuk melengkapi gambar, kita perlu mengikat urutan operasi mikro untuk bersama-sama, dan ini dilakukan pada gambar 15.3. Kami menganggap register 2 bit baru yang disebut kode siklus instruksi atau ICC. Nah, ICC menetapkan status prosesor dalam istilah di bagian siklus mana ia berada, yaitu fetch, indirect, execute, dan interrupt. Pada akhir masing-masing dari 4 siklus, ICC diatur dengan cepat. Nah, next. Dengan demikian, flowchart pada gambar 15.3 yang berada di slide selanjutnya mendefinisikan urutan lengkap operasi mikro tergantung hanya pada urutan instruksi dan pola interupsi. Nah, tentu saja ini adalah contoh yang disederhanakan, bahkan alur untuk prosesor yang sebenarnya akan menjadi lebih kompleks. Bagaimanapun, kami telah mencapai titik dalam diskusi kami di mana operasi prosesor didefinisikan sebagai kinerja urutan operasi mikro. Sekarang kita dapat mempertimbangkan bagaimana unit kontrol menyebabkan urutan ini terjadi. Nah, di sini gambar yang saya maksud tadi adalah gambar 15.3. Ini adalah gambar dari teori yang saya jelaskan sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya ada siklus pengembalian atau the fetch cycle. Kita mulai dengan melihat siklus pengambilan.
yang terjadi pada awal setiap siklus instruksi dan menyebabkan instruksi diambil dari memori. Digambarkan pada gambar 12.6 terdapat 4 register. 1. Ada memory address register yang terhubung ke jalur alamat bus system. Ini menentukan alamat di memori untuk operasi baca atau tulis. Yang kedua ada memory buffer register yang terhubung ke jalur data bus system. Ini berisi nilai yang akan disimpan dalam memori atau nilai terakhir yang dibaca dari memori. Nah, yang ketiga ada program counter, yaitu untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Yang terakhir ada instruction register, yaitu untuk menyimpan instruksi terakhir yang diambil. Nah, urutan kejadian untuk siklus pengambilan dari titik melihat efeknya pada register prosesor. Pada awal siklus pengambilan, alamat dari si instruksi berikutnya yang akan dieksekusi ada di penghitung program. Dalam hal ini, alamatnya adalah 1100.100. Nah, langkah pertama yaitu untuk memindahkan alamat itu ke register alamat memori, karena ini adalah hanya register yang terhubung ke baris alamat bus system. Langkah kedua adalah untuk membawa instruksi. Alamat yang diinginkan ditempatkan di alamat bus. Unit control mengeluarkan perintah read pada bus control, dan hasilnya muncul di bus data dan disalin ke register buffer memori. Yang ketiga adalah memindahkan isi MBR ke register instruksi. Ini membebaskan MBR untuk digunakan selama kemungkinan siklus tidak langsung. Nah, ini contoh gambar 15.2. Jadi, siklus pengambilan sederhana sebenarnya terdiri dari 3 langkah dan 4 operasi mikro. Setiap operasi mikro melibatkan pergerakan data masuk atau keluar dari daftar. Selama gerakan ini tidak mengganggu satu sama lain, beberapa di antaranya mereka dapat berlangsung selama 1 langkah, menghemat waktu. Pengelompokan operasi mikro harus mengikuti 2 aturan sederhana. Yang pertama, urutan kejadian yang tepat harus diikuti. Demikian harus mendahului karena operasi baca memori memanfaatkan alamat di MAR. Yang kedua, ada konflik harus dihindari. Seseorang seharusnya tidak mencoba untuk membaca dan menulis dari register yang sama dalam 1 unit waktu, karena hasilnya tidak dapat diprediksi. Misalnya, operasi mikro dan seharusnya tidak terjadi selama satuan waktu yang sama. Nah, siklus tidak langsung atau indirect cycle. Format instruksi satu alamat dengan direct dan pengalamatan tidak langsung diperbolehkan. Jika instruksi menentukan alamat tidak langsung, maka siklus tidak langsung harus mendahului siklus eksekusi. Aliran data agak berbeda dari yang ditunjukkan pada gambar 12.7 dan mencakup operasi mikro berikut. Nah, bidang alamat instruksi ditransfer ke MAR. Ini kemudian digunakan untuk mengambil alamat operan. Terakhir, bidang alamat IR diperbarui dari MBR, sehingga sekarang berisi alamat langsung dan bukan alamat tidak langsung. IR sekarang dalam keadaan yang sama seolah pengalamatan tidak langsung belum digunakan dan siap untuk siklus eksekusi. Kita lewati siklus itu sejenak untuk mempertimbangkan siklus interupsi. Nah, siklus interupsi atau the interrupt cycle. Pada penyelesaian siklus eksekusi, pengujian dilakukan untuk menentukan apakah interupsi yang diaktifkan telah terjadi. Jika demikian, siklus interupsi terjadi. Sifat ini siklus sangat bervariasi dari satu mesin ke mesin lainnya. Kami menyajikan urutan yang sangat sederhana peristiwa seperti yang diilustrasikan pada gambar 12.8. Seperti contoh gambar di bawah. Pada langkah pertama, isi PC ditransfer ke MBR sehingga dapat disimpan untuk kembali dari interupsi. Kemudian MAR dibuat dengan alamat di mana konten PC akan disimpan, dan PC dimuat dengan alamatnya dari awal rutin pemrosesan interupsi. Kedua, tindakan ini masing-masing dapat berupa operasi mikro tunggal. Namun, karena kebanyakan prosesor menyediakan beberapa jenis
atau tingkat interupsi, mungkin diperlukan satu atau lebih operasi mikro tambahan. Dapatkan save address dan routine address sebelum dapat ditransfer ke MAR dan PC. Bagaimanapun, setelah ini selesai, langkah terakhir adalah simpan MBR yang berisi nilai PC ke dalam memori. Proses sekarang siap untuk memulai siklus instruksi berikutnya. Jalankan siklus atau the execute cycle. Siklus pengambilan tidak langsung dan interupsi sederhana dan dapat diprediksi. Masing-masing melibatkan A kecil dan mikro yang tetap, dan dalam setiap operasi mikro yang sama diulang setiap kali. Ini tidak berlaku untuk siklus eksekusi, karena sebagai opcode ada sejumlah urutan yang berbeda dari mikro operasi yang dapat terjadi. Nah, mari kita pertimbangkan beberapa contoh hipotesis. Pertama, pertimbangkan instruksi penambahan. Ini contoh gambarnya. Terus yang menambahkan isi lokasi X ke register R1. Nah, ini urutan berikutnya dan dari mikrooperasi mungkin terjadi yang di bawah. Oke, next. Persyaratan fungsional atau functional requirement. Sebagai hasil dari analisis di bagian sebelumnya, kami telah menguraikan beberapa perilaku atau memfungsikan prosesor menjadi operasi dasar yang disebut operasi mikro. Definisi dari persyaratan fungsional ini adalah dasar untuk desain dan implementasi unit kontrol. Dengan informasi yang ada, proses 3 langkah berikut mengarah ke karakterisasi unit kontrol. Yang pertama, tentukan elemen dasar prosesor, jelaskan operasi mikro yang dilakukan prosesor, tentukan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol untuk menyebabkan operasi mikro yang akan dilakukan. Terus, kami telah melakukan langkah 1 dan 2. Nah, mari kita rangkum hasilnya. Pertama itu elemen fungsional dasar prosesor adalah sebagai berikut. Ada ALU, registers, internal data pad, external data pad, dan control unit. Oke, next. Nah, selanjutnya ada sinyal kontrol atau kontrol signal. Kami telah mendefinisikan elemen-elemen yang membentuk prosesor. Contohnya kayak ALU, register, dan datapad. Dan operasi mikro yang dilakukan. Nah, agar unit kontrol berfungsi sesuai fungsinya, nah ia harus memiliki input yang memungkinkannya menentukan keadaan sistem dan output yang mungkin untuk mengontrol perilaku sistem. Nah, ini adalah eksternal spesifikasi unit kontrol. Secara internal, unit kontrol harus memiliki logika yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengurutan dan eksekusi. Ini contoh gambar di bawah. Oke, next. Nah, the clock. The clock itu beginilah cara unit kontrol atau mengatur waktu. Unit kontrol menyebabkan satu mikrooperasi atau satu set simultan mikrooperasi yang akan dilakukan untuk setiap pulsa clock. Ini kadang-kadang disebut sebagai waktu siklus prosesor atau jam siklus waktu. Terus instruction register. Nah, itu opcode dan mode pengalamatan dari instruksi saat ini digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus lucu X. Terus flex. Ini diperlukan oleh unit kontrol untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Misalnya untuk instruksi increment N, skip if 0 atau ISZ. Nah, unit kontrol akan bertambah PC jika bendera 0 diatur. Terus control signal from control bus. Bagian bus dari bus sistem memberikan sinyal ke unit kontrol. Oke, next.
Nah, ini lanjutannya, jadi outputnya adalah sebagai berikut. Sinyal kontrol di dalam prosesor itu ada dua jenis yang menyebabkan data yang akan dipindahkan dari satu register ke register lain dan mengaktifkan fungsi ALU. Terus sinyal kontrol ke bus kontrol. Ada juga dua jenis, sinyal kontrol ke memori dan sinyal kontrol ke modul I/O. Nah, tiga jenis sinyal kontrol yang digunakan yang mengaktifkan fungsi ALU, yang mengaktifkan jalur data dan merupakan sinyal pada bus sistem eksternal. Unit kontrol melacak di mana ia berada dalam siklus instruksi. Terus sinyal kontrol yang membuka gerbang, mengizinkan isi MAR ke bus alamat, sinyal kontrol pembacaan memori pada bus kontrol, sinyal kontrol yang membuka gerbang mengizinkan isi bus data disimpan di MBR. Terakhir, mengontrol sinyal ke logika yang menambahkan satu ke isi PC dan menyimpan hasilnya kembali ke PC. Next. Nah, setelah ini unit kontrol mengirimkan sinyal kontrol yang membuka gerbang antara MBR dan IR. Ini menyelesaikan siklus pengambilan kecuali untuk satu hal, yaitu unit kontrol harus memutuskan apakah akan melakukan siklus tidak langsung atau siklus eksekusi berikutnya. Nah, siklus tidak langsung dan interupsi bekerja dengan cara yang sama. Untuk mengilustrasikan fungsi unit kontrol, mari kita lihat contoh di atas, gambar 15.5. Ini adalah prosesor sederhana dengan akumulator tanggal. Oke, next. ASI, jalur data antar elemen ditunjukkan. Nah, jalur kontrol untuk sinyal yang berasal dari unit kontrol tidak diperlihatkan, tetapi penghentian sinyal kontrol diberi label CI dan ditandai dengan lingkaran. Unit kontrol menerima input dari jam, register instruksi, dan bendera. Dengan setiap siklus jam, unit kontrol membaca semua inputnya dan memancarkan satu set sinyal kontrol. Sinyal kontrol pergi ke tiga tujuan terpisah. Pertama, jalur data, yaitu unit kontrol mengontrol aliran data internal. Misalnya, pada pengambilan instruksi, isi register buffer memori ditransfer ke register instruksi. Untuk setiap jalur yang dikontrol akan ada aseklar atau ditunjukkan dengan lingkaran pada gambar. Nah, sinyal kontrol dari kontrol unit sementara membuka gerbang untuk membiarkan data lewat. Terus ALU, unit kontrol mengatur pengoperasian ALU dengan serangkaian sinyal kontrol. Sinyal-sinyal ini mengaktifkan berbagai sirkuit dan gerbang logika di dalam ALU. Bus system, unit kontrol mengirimnya sinyal kontrol ke jalur kontrol bus sistem, misalnya membaca memori. Nah, unit kontrol harus menjaga pengetahuan di mana ia berada dalam instruksi siklus. Menggunakan pengetahuan ini dengan membaca semua inputnya. Unit kontrol memancarkan urutan sinyal kontrol yang menyebabkan operasi mikro terjadi. Untuk kesederhanaan, data dan kontrol jalur untuk menambahkan PC dan untuk memuat alamat tetap ke PC dan MAR tidak ditampilkan. Oke, next. Oke, sekian dan dari terima kasih. mohon maaf apabila untuk ada presentasi kekurangan atau ini. salah kata. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.